Saudara, ya, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Ya, ini saya pilihkan materi yang cocok dengan K3 ya. Jadi eh, informatika medis ya, maaf. Saudara, di dalam pembelajaran kita hari ini kita akan membahas sebenarnya panas dan dingin yang kita sudah bahas ketika kita membahas suhu kemarin di dalam biotermik. Itu muaranya atau hilirisasinya adalah pada aplikasi-aplikasi yang akan kita sampaikan hari ini ya. Jadi saya mulai dengan pendahuluan. Jadi saya sampaikan di sini mandi uap adalah suatu terapi ya. Jadi kebiasaan orang-orang di Asia Timur ya, kayak di Jepang ya, ataupun barangkali orang-orang Cina ya yang suka menggunakan pengobatan menggunakan akupuntur ya, atau menggunakan medis tradisional, itu banyak mempergunakan ini ya. Diantaranya adalah mandi uap. Mandi uap itu adalah suatu terapi sesungguhnya. Kenapa dikatakan suatu terapi? Karena dengan mandi uap itu akan muncul dua efek utama dalam pemanfaatan panas. Ingat ya, ketika uap sampai ke tubuh kita, maka biasanya tubuh kita itu akan dialiri oleh aliran suhu panas ya, suhu panas. Artinya nanti ketika aliran suhu panas itu sampai ke tubuh kita, maka yang pertama dia akan terjadi peningkatan metabolisme tubuh. Ingat ya, di dalam tubuh kita itu ada istilahnya oksidasi biologis. Oksidasi biologis itu artinya adalah pemanasan yang terjadi secara alamiah terjadi pada tubuh ya. Misal ketika katakanlah geraham gigi mengunyah makanan ya, atau peristiwa mengembang dan mengempiskan ya bagian usus ya di dalam tubuh itu adalah menghasilkan yang dinamakan panas ya, menghasilkan panas. Ketika dia menghasilkan panas itu, maka dia nanti akan terjadi peningkatan metabolisme. Contoh ya, ketika saudara makan nasi gitu ya, kemudian yang dibutuhkan tubuh kan bukan nasi sebenarnya. Yang dibutuhkan tubuh itu diantaranya adalah glukosa, fruktosa ya, kemudian protein ya. Nah, itu yang akan diambil oleh tubuh. Maka dia akan menghasilkan peningkatan metabolisme dari efek pemanfaatan panas yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, itu juga yang diterapkan di dalam mandi uap, yang kita namakan dia adalah sebagai suatu terapi ya. Yang kedua, efek utama dari pemanfaatan panas itu adalah terjadi vasodilatasi namanya ya. Vasodilatasi itu artinya adalah terjadinya peningkatan aliran darah ke daerah dingin. Ketika kita mandi uap ya, mandi uap ini beda dengan mandi ayalnya ya di tempat kita. Mandi uap itu biasanya kita berada di suatu tempat tertutup, kemudian dialiri uap panasnya. Itu yang dinamakan dengan mandi uap. Nah, artinya nanti vasodilatasi itu terjadi peningkatan aliran darah ke daerah dingin. Contoh ini, pasien stroke. Ya. Pasien stroke itu biasanya di bagian ujung-ujung jarinya itu mati rasa, ya, sehingga darah itu tidak mengalir ke bagian paling ujung sehingga mati rasa. Maka kalau kita lakukan terapi mandi uap, ya, maka terjadi vasodilatasi nanti. Artinya akan terjadi peningkatan aliran darah ke daerah yang dingin tadi, yang tidak ada rasa tadi. Maka kalau hal ini terjadi, maka vasodilatasi di dalam tubuh terjadi. Apa itu vasodilatasi? Peningkatan aliran darah ke daerah yang dingin, sehingga daerah yang dingin itu kembali menjadi hangat ya, atau panas seperti itu. Nah, itu yang pertama, aplikasi dari mandi uap sebagai suatu terapi. Kemudian saudara, terapi lain yang bisa juga digunakan di kesehatan itu adalah terapi menggunakan sumber panas ya, yang sering digunakan di rumah sakit. Di antaranya, yang pertama adalah aliran panas yang dilakukan secara konduksi. Metode konduksi ini adalah metode kontak langsung terjadi antar kulit ya. Contoh metode kanguru, misalnya bayi yang lahir dengan hipotermi ya. Hipotermi itu adalah suhunya kurang ya, kurang dari normal. Maka untuk memindahkan aliran panas ibu ke bayi, maka digunakan metode kanguru ya. Artinya nanti si bayi didekapkan ke dada ibu. Kemudian nanti secara perlahan, karena ada kontak langsung kulit bayi dengan kulit ibu,
terjadi perpindahan panas itu secara langsung. Metode itu dinamakan dengan metode konduksi. Ada lagi pemindahan panas yang kita kenal dengan pemberian radiasi infrared, ya, radiasi IR, ya. Radiasi infrared itu kita sudah menggunakan sinar. Sinarnya adalah sinar inframerah, ya. Itu banyak sekali alat-alat yang diciptakan untuk acupressure atau akupuntur yang memanfaatkan radiasi infrared ini. Misalnya ada ya pada tangan, ada pada kaki, ada pada apa namanya? Ada pada pundak, itu diciptakan menggunakan radiasi infrared. Itu banyak Cina yang menggunakan, ya. Banyak Cina yang menciptakan alat-alat yang berfungsi untuk radiasi inframerah atau radiasi infrared, ya. Kemudian yang ketiga, sumber panas yang digunakan itu adalah panas dari gelombang pendek atau gelombang mikro, ya. Jadi panas dari gelombang pendek itu dinamakan dengan short wave, ya. Kemudian ada lagi yang mikro, itu dinamakan dengan microwave. Tetapi baik itu gelombang pendek atau gelombang panasnya itu nanti, ya, itu nanti masuk ke dalam tubuh pasien itu secara lebih dalam, ya. Ya, makanya dia dinamakan dengan gelombang pendek, short wave, atau gelombang microwave, ya, gelombang. Kemudian yang keempat, ya, kita juga mengenal adanya panas dari gelombang ultra. Ya, ini yang biasanya kita gunakan alat ultrasonografi, ya, untuk menghancurkan misalnya batu empedu, ya, atau apa namanya batu ginjal, ya. Itu juga bisa digunakan sebagai sumber panas, ya. Jadi panasnya itu berasal dari gelombang ultra. Gelombang ultra itu adalah gelombang yang mempunyai frekuensi di atas 20.000 Hz, ya, atau 20 kHz. Seperti itu. Jadi inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai sumber panas, ya, diantaranya adalah untuk terapi. Ya, kita lihat satu-satu. Saudara, ada lagi pemanfaatan suhu sangat rendah, ya. Pemanfaatan suhu sangat rendah ini biasanya digunakan di dalam bidang biologi, ya. Di dalam bidang biologi yang kita sebut dengan istilahnya cryobiology, ya. Cryobiology ini sebenarnya adalah suatu sistem atau suatu ilmu yang memanfaatkan suhu sangat rendah, ya, suhu sangat rendah. Biasanya di bawah 0 derajat Celcius, ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyimpan alat-alat yang rentan terkena bakteri atau virus. Contoh darah, ya. Nah, itu kita bisa menggunakan cryobiology. Alatnya itu atau ilmunya itu dinamakan dengan cryogenik, ya. Jadi ilmu atau studi yang mempelajari teknik yang menghasilkan dan menggunakan temperatur sangat rendah itu dinamakan dengan cryogenik, ya. Nah, jadi kalau apanya pemanfaatan suhunya dinamakan dengan cryobiology, kalau ilmunya yang pemanfaatan suhu sangat rendah itu dinamakan dengan cryogenik, ya. Jadi pemanfaatan cryogenik itu digunakan untuk beberapa organ vital, ya. Contohnya darah seperti yang saya contohkan tadi. Jadi kalau saudara donor darah itu disimpan dengan alat cryogenik, ya, alatnya cryogenik. Jadi atau sperma, ada yang donor sperma itu biasanya disimpan di dalam cryogenik tadi, ya. Atau ada sumsum tulang belakang yang didonorkan misalnya, itu bisa disimpan dalam alat cryogenik. Atau kornea mata, misalnya orang yang pasca dia meninggal, dia menitipkan pesan, dia donorkan semua alat-alat yang ada dalam tubuhnya untuk kemanusiaan misalnya, itu maka dia kornea itu disimpan dalam cryogenik, ya. Kemudian saudara, yang kelima, ada berbagai jaringan lainnya yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama. Itu biasanya juga disimpan dalam alat yang dinamakan dengan cryobiology atau cryogenik. Jadi perkembangan keilmuan sekarang, saudara, ya, kalau seandainya kita atau nanti ada di antara kita mendonorkan, ya, bagian alat-alat tubuhnya, itu bisa disimpan melalui alat yang dinamakan dengan cryogenik, ya. Bahkan, ya, tubuh secara utuh pun itu bisa disumbangkan, ya. Kadaver istilahnya, ya. Kadaver itu adalah mayat yang sudah meninggal tetapi anatominya utuh, ya, itu disimpan biasanya dalam cryogenik ini, ya. Jadi dia menggunakan suhu yang sangat rendah, ya.
Kalau suhu yang sangat rendah itu artinya nanti dia akan tetap seperti sedia kala, ya. Jadi seperti diberikan formalin. Kenapa? Karena suhu yang digunakan itu adalah suhu yang sangat rendah, yang kita namakan dengan cryogenic. Oke ya, ini pemanfaatan beberapa panas ya di awal tadi, kemudian sekarang dingin ya, suhu yang sangat rendah tadi untuk digunakan di kesehatan ya. Sampai di sini mungkin barangkali ada yang mau saudara tanyakan, saya silakan. Kalau ada yang mau bertanya, saya silakan. Nurjana, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau kayak orang yang detak jantungnya tiba-tiba berhenti itu lalu dipakai alat sentrum kayak gitu, ada termasuk perubahan suhu panas dingin nggak, Pak? Oke, ya. Terima kasih, Bagus Pak. ya, Yola pertanyaannya. Jadi yang Yola ceritakan itu misalnya ada pasien kritis, kemudian digunakan alat kejut jantung yang Yola sampaikan tadi ya. Alat kejut jantung itu juga berdasarkan arus listrik ya. Tapi ini berbeda dengan alat ini. Alat ini biasanya digunakan untuk terapi ya. Kalau di rumah sakit itu biasanya kita temukan dalam suatu ruangan fisioterapi, misalnya pasca stroke ya, seperti tadi ada microwave heat therapy atau ada shockwave heat therapy ya, itu digunakan untuk ruang yang kita kenal dengan ruang fisioterapi. Tetapi kalau alat kejut jantung seperti yang Yola sampaikan tadi, itu biasanya digunakan untuk pasien-pasien kritis, misalnya ada gangguan jantung ya, atau ada gangguan paru ya, atau ada gangguan lain di penyakit dalam, itu biasanya kita gunakan alat pacu jantung tadi ya. Biasanya alat pacu jantung itu terhubung dengan EKG ya, elektrokardiogram. Jadi agak berbeda ya. Tetapi kurang lebih alatnya juga menggunakan arus listrik seperti alat cryobiology dan juga shockwave heat terapi tadi ya, atau microwave heat terapi. Seperti itu, Yon. Ya, jadi agak berbeda. Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain mungkin yang ya siapa tahu sering lihat sinetron kan banyak tuh alat-alat kelistrikan yang di sinetron itu, kalau saudara mau tanya ya. Ada? Nggak ada ya? Kalau tidak, saya coba lanjutkan ya. Coba lanjutkan. Kita lihat satu demi satu alat yang saya sebutkan tadi. Yang pertama kita lihat heat terapi, ya, terapi panas ini. Terapi panas yang ada di sini itu menggunakan metode konduksi. Coba ya, ketika saya sampaikan metode konduksi itu di kepala kita, itu sudah ada ketentuan wajibnya. Ya, apa itu konduksi? Harus ada kontak langsung antara dua objek. Ya, nah makanya prinsip kerjanya di sini saya sebutkan dua objek yang ada itu berkontak langsung dan berbeda temperatur. Saya contohkan tadi bayi hipotermi, bayi yang terjadi pada tubuhnya suhunya rendah, hipotermi istilahnya. Kemudian ibu suhu tubuhnya normal. Maka nanti dengan adanya metode konduksi ini maka nanti si ibu akan mengalirkan suhu tubuhnya ke suhu tubuh bayi. Itu dinamakan dengan metode kanguru ya. Prinsip kerjanya dinamakan dengan metode konduksi. Bagaimana sistem itu terjadi? Ya, dia akan mengalirkan dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah dengan cara metode konduksi. Bagaimana dia? Yang pertama, panas total yang mengalir pada luas, kemudian pada perubahan suhu, kemudian perubahan waktu, dan energi masing-masing dari benda yang berkontak. Jadi tubuh ibu kan besar tuh,
kemudian tubuh anak bayinya kecil. Maka yang besar tadi atau luas tadi itu pindah ke suhu tubuh bayi yang lebih kecil. Energinya juga sama. Energi pada ibu yang besar itu pindah ke bayi yang energinya kecil, ya. Nah, itu yang dinamakan dengan metode konduksi menggunakan heat therapy. Kemudian, saudara, transfer panas konduktif itu secara efektif menghangatkan permukaan lokal yang berkontak, ya. Jadi ketika terjadi metode konduksi itu nanti, maka secara efektif dia akan menghangatkan tubuh bayi, ya. Tubuh bayi kenapa? Karena yang berkontak itu kan adalah tubuh ibu dengan tubuh bayi. Tubuh ibunya besar, tubuh bayinya kecil. Maka dia akan menghangatkan tubuh bayi yang kecil tadi, ya, lokal yang berkontak, ya, lokal yang berkontak. Jadi luas lokal yang berkontak itu nanti akan dipanaskan. Selanjutnya dia akan masuk ke dalam jaringan yang lebih dalam. Ingat ya, ketika panas itu sistemnya adalah dia meradiasi. Radiasi itu dia akan memasukkan ya panas tubuh itu ke jaringan yang lebih dalam. Contoh ya, kalau di dalam dunia olahraga, kita mengenal adanya kantong panas yang dihangatkan dengan listrik. Dan kantong itu berisi parafin panas. Contohnya kalau misalnya ada atlet-atlet yang di tackle ya main bola itu biasanya dipasangkan parafin ini, ya. Penggunaannya diantaranya selain untuk atlet tadi juga digunakan untuk penyembuhan artritis ya, penyembuhan udem ya, atau salah jaringan seperti itu ya, atau neotritis atau sprain strain. Nah ini ya, sprain strain ini itu biasanya dirasakan oleh para atlet ya, misalnya kejang pada bagian ototnya ya, atau terjadi nyeri pada bagian ototnya, atau confusion dan back pain ya. Back pain itu terjadi pada biasanya pasien pasca dirawat gitu ya, atau low back pain ya, terjadi keluh pada bagian tulang punggung belakangnya misalnya. Itu biasanya bisa juga dilakukan metode konduksi ini ya, biasanya dipasangkan parafin ya, sehingga nanti menjadi lebih hangat. Atau ya saudara, kalau misalnya dilakukan home care di rumah, itu biasanya juga dimasukkan ke dalam botol kaca air panas. Kemudian nanti air panas itu biasanya digolong-golongkan di bagian tubuh yang nyeri. Nah itu juga salah satu contoh dari metode konduksi ya, sehingga panas yang ada di botol kaca tadi itu pindah ke tubuh pasiennya ya, yang menderita misalnya nyeri, yang menderita udem itu bengkak ya. Itu bisa digunakan cara seperti ini. Cara seperti yang saya contoh-contohkan tadi itu adalah metode konduksi. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Oke ya. Itu metode konduksi. Yang kedua, kita bahas yang kedua untuk terapi itu adalah IR heat therapy. IR heat therapy itu adalah infrared heat therapy. Jadi terapi panas menggunakan sinar inframerah. Dia identik dengan pemanasan sinar matahari. Jadi IR ini itu identik dengan sinar matahari. Sumber panas yang menjadi sumber utamanya itu adalah gelang kawat lampu. Gelang kawat lampunya itu dinamakan dengan incandescent. Ya, dia menggunakan daya 250 watt. Ya, jadi lampunya itu menggunakan daya sebesar 250 watt dengan panjang gelombang 800 sampai dengan 40.000 nanometer. Ya, jadi kalau kita sudah menggunakan infrared heat therapy, kita sudah menggunakan sumber panas yang berasal dari daya yang cukup besar, yaitu 250 watt. Kemudian panjang gelombang lampunya tersebut itu menggunakan panjang gelombang 800 sampai dengan 40.000 nanometer. Penggunaan IR heat therapy ini biasanya untuk heat konduktif. Heat konduktif itu artinya adalah konduktif panas yang lebih besar ketimbang dari sumber panas biasa tadi atau konvensional tadi. Ya, tetapi ingat ya, heat konduktif ini lebih efektif ya karena panasnya lebih masuk ke dalam. Kalau parafin tadi kan panasnya ya kadang-kala dia tidak sampai masuk ke jaringan paling dalam. Tapi kalau IR heat therapy itu panasnya itu sampai ke jaringan paling dalam. Tapi ingat juga ya, pemberian yang berlebihan untuk IR heat therapy ini dan jangka waktu yang lama itu dapat menyebabkan eritema, atau eritema itu ya hitam pada kulit ya, atau kulitnya itu terbakar. Jadi hati-hati juga kalau kita menggunakan IR heat therapy. Kenapa? Karena dia lebih bisa masuk ke jaringan paling dalam pada tubuh kita.
ya bagian mana yang akan kita lakukan IR heat therapy. Jadi penggunaan IR heat therapy itu harus hati-hati, ya harus menggunakan SOP ya, standar operasional prosedur yang tepat ya, agar tidak terjadi kontraindikasi. Oke ya, sampai di sini saudara bisa memahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke ya. Nah, itu yang IR heat therapy. Ada pertanyaan? Mungkin barangkali Romel, ada yang mau ditanyakan? Paham ya, Romel? Izin Pak, kalau air heat therapy itu biasanya digunakan untuk apa, Pak? Ya, IR heat therapy itu biasanya adalah bagian dari rangkaian fisioterapi, ya. Jadi di dalam fisioterapi itu biasanya selain kita menggunakan short wave heat therapy atau microwave heat therapy, kita juga menggunakan infrared heat therapy ini. Jadi apakah penggunaannya diselang-selingi itu tergantung kasus. Misalnya kasusnya udem, ya udem itu bengkak dalam skala yang besar misalnya, itu biasanya dikombinasi 3 treatment ini. Bisa short wave heat therapy, bisa microwave heat therapy, atau bisa IR heat therapy. Kalau short wave dan microwave itu hanya menggunakan energi saja. Tetapi kalau IR dia sudah menggunakan infrared, ada ada sinar ada sinar lain yang digunakan selain energi yang diberikan kepada pasien. Ya, jadi ada tambahan. Dia menggunakan sinar inframerah seperti itu. Ya, Roma. Nah, jadi perbedaannya di samping energi yang digunakan dayanya itu adalah 250 watt, dia juga menggunakan sinar inframerah. Ya, seperti itu. Oke, ya, saya lanjutkan. Nah, ini yang saya sebut tadi short wave heat therapy, ya. Short wave heat therapy seperti yang saya katakan tadi, dia hanya menggunakan sumber panas saja, ya. Heat therapy. Artinya di sini induksi magnetik yang berasal dari koil yang dilingkarkan pada daerah yang disembuhkan. Jadi nanti ketika kita menggunakan short wave heat therapy itu ada koil. Misalnya pada paha pasien, maka koilnya itu dipasang pada paha pasien, ya. Kemudian apa yang menyebabkan udemnya itu menghilang? Ada arus bolak-balik pada koil tersebut yang akan menimbulkan medan magnet, ya, pada jaringan sehingga menghasilkan tenaga atau energi pada daerah yang dilingkari. Jadi ketika kita menggunakan short wave heat therapy nanti akan dirasakan panas pada bagian yang dilingkari koil tadi, ya. Jadi ingat ya, panas itu sistemnya adalah metode konduksi. Panas yang ada di koil tadi akan terserap oleh bagian udem, ya, sehingga nanti udemnya lama-kelamaan akan mengecil atau semakin terjadi kesembuhan pada pasien, ya. Nah, itu jadi arus bolak-balik koil itu nanti akan menghasilkan panas. Penggunaan daripada short wave heat therapy itu diantaranya adalah penyembuhan spasme otot, ya. Spasme otot itu seperti yang saya sampaikan tadi, ada udem, ya, atau nyeri tulang, ya, tulangnya berasa nyeri misalnya, itu bisa kita menggunakan short wave heat therapy. Atau adanya penyakit degeneratif sendi dan bursitis. Ya, penyakit degeneratif itu adalah penyakit keturunan yang yang dirasakan nyeri pada saat-saat tertentu. Nyeri pada saat-saat tertentu itu digunakan untuk terapinya adalah short wave heat therapy ini, ya. Ingat ya, alat-alat yang kita sampaikan tadi ada di ruang fisioterapi di rumah sakit, ya. Apakah ada di tempat lain? Ada ya. Kalau seandainya kita beli alatnya, ya. Karena alat-alat ini juga tidak terlalu mahal sesungguhnya, ya. Banyak vendor-vendor kesehatan yang menjual alat ini, ya. Bahkan sekarang di Shopee sangat banyak sebenarnya alat-alat seperti ini. Jadi alat-alat ini juga bisa kita gunakan karena biasanya dia masih menggunakan daya yang normal, ya. Jadi artinya kontraindikasinya tidak akan terlalu banyak, ya, karena dia hanya bersifat menyembuhkan bagian-bagian yang terkena efek, ya, dari tubuh kita, ya, kayak udem tadi, ya. Ya, kalau kita gunakan short wave heat therapy nanti udemnya bisa menjadi mengecil atau bahkan sembuh seperti itu, ya. Oke, ya, itu yang short wave heat therapy. Selanjutnya kita mengenal di dalam metode konduksi tadi adalah microwave heat therapy, ya.
Mikro itu lebih kecil ya, lebih kecil. Jadi sumber panasnya itu berasal dari tabung khusus yang disebut dengan magnetron, ya. Dan sumbernya ini ditempatkan pada daerah yang disebutkan. Jadi sama ya, kalau udem di paha tadi, maka dia ditaruh di paha, ya. Nanti karena dia gelombangnya lebih kecil, mikro ya, gelombangnya mikro, ini nanti diamplifikasi dan dipancarkan dalam jaringan sehingga menimbulkan panas. Jadi ketika kita menggunakan microwave heat therapy ini, pada bagian yang kita terapi nanti akan terjadi panas ya. Kemudian nanti penetrasinya jauh lebih dalam daripada shockwave heat therapy tadi ya. Dan frekuensi yang kita gunakan jauh lebih besar, 900 sampai dengan 2450 kHz, dan penggunaannya biasanya pada shockwave diathermy ya. Jadi nyerinya itu dirasakan sudah dalam ya. Misalnya ada nyeri di kolon misalnya. Nah, kita bisa menggunakan microwave heat therapy ini ya. Kenapa? Karena dengan microwave heat therapy ini dia bisa menjangkau bagian sangat dalam di dalam tubuh pasien. Oke ya. Jadi kalau saya bikinkan kesimpulan, mana alat yang lebih dalam kalau sampai dengan ini ya, itu adalah microwave heat therapy ya, yang bisa lebih dalam ya. Shockwave tadi frekuensinya kecil, kemudian jangkauannya memang sampai ke sampai ke jaringan tubuh paling dalam, tapi kalau dibaca mana yang lebih dalam itu adalah microwave heat therapy. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Jadi kalau saudara ini sebagai seorang informatikawan medis ditanya oleh pasien nanti, kalau saya ini rasanya nyeri pada tubuh saya itu udah sampai di bagian paling dalam di tubuh, saudara mau rekomendasikan pakai apa nanti pasiennya? Romel? Pakai microwave heat therapy. Ya, pakai microwave heat therapy. Jadi ingat ya, jadi semakin dalam ya panasnya itu sampai ke tubuh itu semakin baik. Saudara pernah nggak panas tubuhnya panas gitu? Pernah lakukan kompres nggak? Pernah lakukan kompres nggak? Pernah, Pak. Itu biasanya lakukan kompres apa? Air panas, Pak. Jangan air panas, air hangat ya. Air panas itu menggolokak lo kan yang dulu. Jadi jangan sesekali pakai kompres dingin ya. Karena kalau kompres dingin, walaupun sudah gede ini ya, sudah remaja ini, sudah dewasa awal, tapi ya nggak apa-apa juga, jangan sesekali lakukan kompres dingin. Kenapa kompres dingin itu tidak dianjurkan untuk orang yang sakit suhu tubuhnya panas? Coba ada yang bisa jawab nggak? Apalagi pada bayi ya, atau pada anak kecil, jangan pernah lakukan. Tahu nggak kenapa tidak boleh? Nala Umairah, kenapa nggak boleh ya anak-anak atau bayi yang suhu tubuhnya panas sekali dikasih kompres dingin? Karena akan merusak tubuhnya, Pak. Ya, pasti merusak tubuhnya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa kok bisa merusak tubuhnya? Karena itu terlalu dingin, Pak, untuk suhunya. Ya agak nyambung Nala ya. Jadi gini, ketika suhu tubuh kita dalam keadaan yang sangat panas ya, itu nggak boleh diturunkan secara drastis ya. Jadi ketika suhu tubuh kita itu dalam panas, itu namanya threshold ya. Threshold itu suhu paling panas ya. Maka ketika kita mau menurunkan suhu yang panas itu nggak boleh drastis turun tajam ya. Dia harus diturunkan perlahan-lahan. Biasanya kita kenal istilahnya pelana kuda ya. Jadi yang tinggi itu harus diturunkan secara perlahan sehingga membentuk eksponensial ya. Tujuannya kenapa? Karena kalau seandainya suhu tubuh yang panas itu diturunkan secara drastis, itu bisa menyebabkan kerusakan saraf bayi atau anak. Nah, makanya muncul istilah penyakitnya step gitu. Ya. Itu karena apa? Karena suhu tubuh yang panas itu secara drastis diturunkan menjadi dingin. Harusnya dia perlahan-lahan sehingga tubuhnya kembali ke suhu lingkungan ya, makanya dikasih kompres hangat ya, kompres hangat. Paham ya? Nanti saudara ditanyakan itu ya, sebagai informatikawan medis ya harus paham itu. Oke ya, sampai di sana. Oke,
Kita lanjut, ada lagi yang lebih canggih ya, tetapi ini sudah bisa digunakan untuk menghancurkan kanker diantaranya. Itu adalah ultrasonic diatermi. Kalau microwave tadi hanya untuk terapi, ya. Kalau ultrasonic diatermi, sumber panasnya itu berasal dari kristal piezoelektrik. Jadi kalau USG itu transdusernya itu bisa bergetar sendiri, ya. Transducer yang bisa bergetar sendiri itu nanti dialiri dengan aliran listrik tegangan tinggi, ya, di mana nanti gelombang ultra ini langsung berhubungan dengan bagian tubuh yang diterapi, ya. Contohnya menghancurkan batu ginjal misalnya, yang menggunakan ultrasonic diatermi. Alatnya tetap USG yang ada untuk mendeteksi janin itu ya, tetapi fungsinya sekarang tidak lagi mendeteksi janin, tapi untuk menghancurkan kanker atau batu ginjal misalnya. Nanti gelombang itu akan bergerak melalui partikel tubuh ya dalam jaringan dan berpindah secara bergantian mirip mikromaset sehingga menghasilkan panas. Ingat ya, ketika kita menggunakan USG itu kan kita gerak-gerakkan ya. Jadi di sini dia nanti akan berpindah ya dalam satu jaringan ke jaringan lain bergantian ya, mirip mikromeset sehingga nanti menghasilkan panas. Panasnya itu nanti ketika dia mengenai batu ginjal secara terus-menerus ya, karena dia refleksi ya, inti kajian daripada ultrasonik atau ultrasonoterapi itu, maka dia akan bisa menghancurkan batu ginjal tadi ya. Dan frekuensi yang digunakan juga lebih besar, 1 sampai dengan 3 MHz ya. Sudah mega mainannya ya, tidak lagi kilo tapi sudah mega. Kemudian gelombang ultra lebih banyak digunakan untuk diagnosa daripada untuk terapi. Nah, walaupun ultrasonografi itu masih banyak digunakan untuk diagnosa, tapi tetap bisa digunakan untuk terapi, terutama untuk terapi batu ginjal yang saya sampaikan tadi. Ya, nah ini tentang ultrasonik. Inilah panas dan dingin yang bisa kita manfaatkan dalam rangka menghancurkan batu ginjal, ya. Atau bahkan bisa juga menghancurkan kanker, tapi kankernya tentu dalam stadium awal ya, tidak dalam stadium besar, bukan stadium yang tinggi ya, bukan stadium 4 seperti itu. Sampai di sini ada yang mau saudara tanyakan? Saya silahkan. Oke ya, jadi ingat ya, pertemuan dengan saya 4 kali saya sudah selesaikan hari ini. Mudah-mudahan nanti saudara langsung kontak Bu Yulia ya. Nanti saya kirim RPS-nya ke saudara. Nanti silakan sampaikan ke Bu Yulia ya. Jadi 3 kali pertemuan lagi minggu depan mohon dimintakan ke Bu Yulia menyelesaikan ya. Siapa TJ-nya? Si Penny? Jadi coba ingat ya, ujian dengan saya yang pertama tentang biomekanika kemarin ya. Kemudian tentang radioaktif, saya berbicara tentang apa kemarin? Tentang saya memperlihatkan video CT scan kan kemarin kan? Ya kan? Partikel atom gitu ya. Ada nggak? Nurjana? Ya, kita langsung ini ya, apa soal yang akan saya keluarkan nanti pas UTS ya. Romel, coba lihat catatannya Romel. Ada catatan Romel? Romel? Ya, Pak. Saya ajarkan biomekanika nggak kemarin? Traksi itu ya. Traksi ada ya? Ada, Pak. Traksi ya. Kemudian saya ajarkan tentang atom-atom nggak kemarin? Atau tentang video tentang CT scan, MRI, ada nggak kemarin? Ada ya? Atau radioaktif menghancurkan kanker, ada nggak? Ada, Pak. Ada ya. Instrumen-instrumen yang ada di rumah sakit, saya ajarkan nggak kemarin? Ada ya? Kayak endoskopi, kayak USG, ada nggak kemarin? Coba dicek catatannya. Jangan sampai salah soal pula saya nanti. Ada Zulingga? Abdul Razak? Yang betul-betul mencatat siapa? Coba Zulingga, coba
cek catatannya. Apa aja yang sudah saya berikan? Biomekanika traksi oke ya. Kemudian apa? Melaporkan hasil praktikum, ya sudah kan? Melaporkan hasil praktikum sudah kan? Zulingga? Melaporkan hasil praktikum Sudah belum? Berapa minnya, berapa rentangnya itu? Ada Udah, nggak? Ada ya? Oke, dua. Pak. Kemudian yang ketiga, saya ajarkan nggak kemarin tentang alat-alat instrumentasi yang ada di rumah sakit? Itu kayaknya belum, Pak. Itu Belum, belum. Pak. Oke. Yang ketiga, panas dan dingin ini ya. Yang Pak. keempat, berarti biomekanika dan traksi saya pisah kemarin ya? Iya ya? ya Pak. Oke, berarti ada empat itu. Yang empat itu yang akan saya bikinkan soalnya untuk saudara ujian. Nanti saya share RPS ke saudara ya. Silakan sampaikan nanti ke Bu Yulia ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Di Pak, pertemuan. kita UTS ujiannya boleh open book nggak, Pak? Oh jangan, masa open book nggak boleh ya? Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Masa orang informatikawan medis open book harus pintar ya informatika medis itu. Ada Ya. kisi-kisinya nggak, Pak? Ya itu makanya saya soal saya di biomekanika nanti saya akan bertanya itu objektif ya, objektif kalau nggak salah soalnya 5 buah ya. Yang kisaran saya tanyakan nanti bagaimana aplikasi gaya, kemudian hukum-hukum Newton, kemudian nanti perumusan ya, ada hukum Newton 1, 2, 3 itu tolong dihafalkan. Hukum Newton 1 berbicara tentang apa, 2 apa, 3 apa ya. Kemudian nanti di traksi saya itu esai soalnya 1, akan ada 3 tuh, ada traksi leher, traksi tangan, traksi kaki. Saya akan pilihkan soal yang paling susah ya. Ya, berarti yang gampang ya. Itu 2. Kemudian berarti 5 sudah 10 soal itu. Jadi 1 esai itu sama dengan 5 soal objektif ya. Udah 10 tuh. Soal saya itu harusnya jumlahnya 25 ya. Kemudian saya juga ajarkan saudara praktek ya. Praktek itu ada 2 soal, berarti sudah 20 itu. Soalnya nanti 1 tentang denyut jantung, cari berapa hasil yang dilaporkan. Yang 1 lagi tentang umur misalnya, ya umur ya. Umur pasien ya. Berarti sudah 5 udah 20 ya. Terakhir soal saya tentang hari ini ya. Pemanfaatan panas ya. Apakah nanti ini esai objektif saja ya. Jadi nanti akan ada 10 soal objektif dan ada 2 soal esai ya. Oke ya. Paham? Oke. Ya, Mbak. sip. Pak. Iya, Pak. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan Nurjana. Mana video apa kamera Nurjana nih? Silakan Nurjana. Nah, ayo. Pak, microwave sama microwave heat therapy itu sama dengan sauna inframerah, Pak? Agak mirip ya, jangkauannya juga sama-sama panjang itu, tapi dari namanya kan udah beda tuh, ya. Kalau sauna itu kita berada di satu tempat tertutup, ya, uap, gitu ya. Kalau microwave itu kan microwave itu kan artinya jangkauannya lebih dalam. Mikro itu kan lebih kecil, ya. Dia mencapai jaringan terdalam dari tubuh. Jadi kalau ada pertanyaannya manakah yang lebih dalam jangkauannya, misalnya ada short wave heat therapy, ada konduksi tadi, ada IR heat therapy, maka kalau seandainya ada saja jawabannya salah satunya adalah microwave heat therapy, pasti jawaban itu paling benar ya, karena microwave heat therapy. Ya Nurjana? Banyak sih sebenarnya sekarang alat-alat yang diciptakan ya, yang baru ya. Bisa saja nanti dia mengadopsi microwave tapi namanya beda, ya itu bisa sah-sah saja. Tapi yang terpenting kalau dia menggunakan aturan dari microwave heat therapy, maka itu yang paling dalam ya. Ya Nurjana? Baik, Pak. Oke, ada lagi yang lain?
Saudara pernah nggak lihat orang jual, bahkan sekarang itu ke rumah-rumah itu kan, itu juga alat terapi itu, dan dia menggunakan infrared itu. Infrared heat therapy itu sekarang dijual-jual ke rumah sama orang-orang ya. Tapi sayangnya dia menjual tapi tidak mengedukasi ya. Karena kalau digunakan sering-sering bahaya itu ya. Tapi kalau digunakan sesuai dengan waktunya, SOP-nya bagus ya. Karena kalau penggunaan secara rutin itu mampu memperbaharui sel-sel yang ada dalam tubuh. Tapi kalau tidak sesuai berbahaya ya. Ada kontraindikasinya juga, bisa menyebabkan kulit terbakar tadi ya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin, Pak. Ya, silakan. Yola. Pak, Beckham itu kan salah satu terapi tradisional itu, Pak. Itu salah satu termasuk terapi apa, Pak? Oke, ya ini di luar yang kita kaji hari ini ya. Kalau Beckham itu sesuai dengan ajaran Rasulullah ya. Itu terapi terbaik sebenarnya ya. Ini kan yang kita bahas ini terapi dunia ini ya, yang berdasarkan keilmuan ya. Jadi kalau saya bandingkan, tapi ini di luar di luar keilmuan ini jawaban saya ya. Jadi kalau yang terbaik itu sebenarnya Beckham itu ya, karena memang Rasul juga menganjurkan ini, Beckham juga dulu ya, untuk terapi penyembuhan tubuh ya. Tapi ingat ya, ini tidak termasuk ke dalam panas dan dingin mempergunakan alat-alat terapi ya. Tapi Beckham itu juga terapi. Bahkan itu tidak hanya untuk terapi, bisa juga untuk pengobatan ya. Ya Yola ya. Itu terbaik ya Yola ya. Tapi kalau yang ngajar orang Kristiani pasti jawabannya nggak seperti itu ya. Ini yang ngajarnya dosennya Muslim ya, Beckham itu terbaik ya, seperti itu. Karena saya juga ada beberapa kali Beckham ya, dan memang bikin badan itu ringan ya. Karena ingat, kalau saudara ini ya, apalagi kalau saya udah mulai pula sekarang ini ya, berat badannya melampaui berat badan ideal itu gerakan kita semakin melambat. Maka langkah terbaik itu Beckham sebenarnya di agama kita. Tapi kalau saudara nggak sempat Beckham, bisa donor darah ya. Kalau pertanyaannya mana yang lebih baik, Beckham atau donor darah? Kalau saya lebih milih Beckham ya. Tapi kan kadang-kadang untuk Beckham itu kita harus banyak juga ini ya, effortnya ya, harus mengundang orang dulu, harus menyiapkan A, B, C ya. Maka kalau donor darah kan kita tinggal ke PMI selesai gitu ya. Jadi kalau mau saudara itu sehat ya, rajin-rajinlah donor darah atau Beckham ya. Ini ada yang rutin donor darah nih di sini. Zulingga ada donor darah? Enggak, Pak. Ini donor badan aja, ini tambah besar aja kan badannya. Oke ya. Itu mungkin barangkali di pertemuan keempat kita. Nanti saya kasih RPS-nya ke siapa? Si Pen ini siapa? Zulingga, Pak. Zulingga. Ini nyulai tahu tapi nyuna ngecek lah. Ngecek. Nyemut kan ya. Astagfirullahaladzim. Kan ya. Oke ya. Kita selesaikan pertemuan kita hari ini. Saudara 3 kali lagi ya di pertemuan Selasa, Rabu, Kamis tolong kontak Bu Yulia ya untuk menyelesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.